Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nikenea Puspita dengan nomor NIM 115. Saya dari kelas 1C. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita anak yang berjudul Si Buruk Rupa untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Apresiasi Sastra dengan dosen pengampu Ibu Ari Romahwati, Magister Pendidikan. Oke, mari kita simak cerita ini. Oke. Di suatu hari, ada seekor induk itik yang sedang mengarami telur-telurnya. Tidak lama kemudian, telur itik itu pun menetas dan anak itik itu menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri sambil mencari induknya. Tinggal satu telur lagi nih yang belum menetas. Telur itu berukuran sangat besar. Tiba-tiba, telur itu pecah dengan suara yang sangat keras. Saudara-saudara yang lainnya pun mengelilinginya dan memperhatikan dengan heran. Karena anak itik ini sangat berbeda dengan yang lain. Dia sangat berukuran yang besar dan buruk rupa. Induk itik merasa sangat heran. Kenapa anakku yang satu ini berbeda dengan yang lainnya? Dia berkata pada dirinya sendiri, "Ini anak siapa? Kenapa tubuhnya berukuran sangat besar dan dia buruk rupa?" Keesokan harinya, induk itik mengajak anak-anaknya untuk berenang di sungai. Ternyata si itik buruk rupa ini sangat pintar berenang. Induk itik itu merasa sangat senang karena si buruk rupa itu bisa berenang. Dia berkata kepada dirinya, "Dia pandai sekali berenang. Pasti itu anakku." Kemudian induk itik mengajak anak-anaknya untuk ke tepi sungai dan dia bertemu dengan induk ayam dan anak-anaknya. Induk ayam pun berkata, "Kamu sangat beruntung sekali, anak-anakmu sangat cantik. Tetapi yang itu tidak. Kenapa yang itu sangat berbeda dengan yang lain-lainnya? Dia sangat buruk rupa dan berbeda ukurannya dengan anak-anakmu yang lainnya." Akhirnya induk itik itu pun menjawab, dia juga anakku." Setelah itu, ternyata saudara-saudara itik buruk rupa itu selalu mengajaknya, termasuk anak ayam yang sering ditemuinya. Akhirnya, itik buruk rupa itu pun lari dan mengasingkan dirinya. Anak itik buruk rupa itu merasa sangat sedih dan dia tidak tahu harus kemana. Akhirnya, dia meninggalkan keluarganya dan saudara-saudaranya. Burung-burung pun terbang pergi menjauhinya. Anak itik buruk rupa itu pun berkata, "Dia pasti melihat rupaku yang buruk ini." Si itik buruk rupa itu pun lalu pergi ke telaga. Sekawanan angsa liar bertanya kepadanya, "Siapa kamu ini? Kenapa rupamu buruk sekali?" Lalu itik buruk rupa itu pun menjawab, aku tidak tahu." Sementara itu, angsa-angsa cantik terbang di angkasa, sedangkan anak itik buruk rupa itu melihatnya dengan menitikan air matanya. Dan dia berkata, "Alangkah senangnya bisa seperti angsa-angsa itu terbang bebas di angkasa." Kemudian musim semi pun tiba. Hamparan rumput berwarna hijau, bunga-bunga bermekaran dan harum, air danau berwarna biru, serta di mana-mana terdapat kicauan burung. Anak itik buruk rupa itu sekarang sudah beranjak dewasa, sedang mengepakkan sayapnya di angkasa. Dan anak itik buruk rupa itu berkata, "Ya ampun, akhirnya aku bisa terbang di angkasa." Dia terbang menuju kebun yang besar dan berenang di danau yang airnya jernih. Di sana ada beberapa angsa cantik yang berenang menuju ke arah itik buruk rupa itu. Itik buruk rupa itu pun merasa malu dan menundukkan kepalanya. Alangkah terkejutnya dia melihat wajahnya. "Ya ampun, rupaku sudah berubah. Aku cantik sekali." Anak itik itu merasa sangat senang karena sekarang dia bukan itik buruk rupa lagi, melainkan dia adalah seekor angsa cantik. Meskipun begitu, dia tidak angkuh dan sombong. Dia justru berenang mendekati teman-temannya yang lain. Akhirnya, cerita dari seekor itik buruk rupa itu pun telah berakhir. Sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.